Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Review Reksadana Alternatif Investasi. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sejauh ini Baca Saham sudah cukup banyak membahas informasi mengenai saham. Tahukah kamu bahwa ada instrumen investasi lain yang bisa digunakan selain saham? Salah satunya adalah reksadana. Apakah itu? Mudahnya, reksadana itu seperti ini. Kamu menitipkan sejumlah uang kepada manajer investasi, dan dia yang mengalokasikan uang kamu ke berbagai instrumen, seperti deposito, obligasi, surat hutang, saham, dan lainnya. Karena manajer investasi membantumu untuk menghasilkan profit, kamu akan dikenakan charge biaya sesuai dengan total dana yang ditempatkan. Oh iya, karena reksadana sifatnya menitipkan uang, kamu harus hati-hati ya dalam memilih manajer investasi. Carilah manajer investasi yang berbadan hukum resmi, terdaftar di OJK, punya pengalaman yang panjang, terbukti menghasilkan profit yang memuaskan, dan mudah ditransaksikan. Nah, berikut ini beberapa poin penting yang bisa kamu pertimbangkan sebelum memilih reksadana. Poin pertama, jenis reksadana. Pada umumnya, reksadana terdiri dari 4 kategori. 1. Reksadana pasar uang. Pada jenis ini, manajer investasi cenderung menempatkan dana kamu di instrumen pasar uang, seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito, dan obligasi jangka pendek. Ini merupakan reksadana yang paling aman, namun di sisi lain, mempunyai tingkat keuntungan yang paling rendah. Kamu bisa melihat beberapa contoh reksadana pasar uang pada gambar berikut ini. 2. Reksadana pendapatan tetap. Pada jenis ini, manajer investasi cenderung menempatkan dana kamu di obligasi. Reksadana ini lebih aman dibanding campuran dan saham, namun lebih berisiko dibanding pasar uang. Kamu bisa melihat beberapa contoh reksadana pendapatan tetap pada gambar berikut ini. 3. Reksadana campuran. Pada jenis ini, manajer investasi menempatkan dana kamu di beberapa instrumen, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana ini lebih aman dibandingkan reksadana saham, namun lebih berisiko dibanding pasar uang dan pendapatan tetap. Kamu bisa melihat beberapa contoh reksadana campuran pada gambar berikut ini. Keempat, reksadana saham. Pada jenis ini, manajer investasi menempatkan dana kamu di instrumen saham, dengan membeli beberapa saham yang menurutnya punya potensi keuntungan yang baik. Karena ditempatkan di saham, reksadana ini cenderung fluktuatif dan lebih berisiko di antara 3 jenis sebelumnya. Kamu bisa melihat beberapa contoh reksadana saham pada gambar berikut ini. Oh iya, harus diingat bahwa tingkat risiko berbanding lurus dengan potensi keuntungan dari setiap jenis tadi ya. Semakin rendah risiko, semakin rendah juga potensi keuntungan yang didapat. Begitu juga sebaliknya. Jadi, tingkatan risiko dan keuntungan reksadana ini yang paling rendah adalah pasar uang, kemudian pendapatan tetap, campuran, dan yang paling tinggi adalah reksadana saham. Jadi, kalau kamu punya profil risiko rendah, sebaiknya mulai dari reksadana pasar uang. Tapi, kalau kamu punya profil risiko agresif, bisa coba di reksadana campuran atau saham. Poin kedua, nilai aktiva bersih atau NAB. Mudahnya, NAB merupakan harga dari suatu reksadana. Kalau di saham namanya harga saham. Kalau di reksadana namanya NAB. Kalau penjelasan lengkapnya, kamu bisa lihat kutipan dari website Bareksa berikut ini. NAB merupakan nilai pasar setiap jenis aset investasi, seperti saham, obligasi, surat berharga, pasar uang, serta deposito. Ditambah dividen saham, ditambah kupon obligasi, dikurangi biaya operasional reksadana, seperti biaya manajer investasi, biaya bank kustodian, dan biaya lainnya. Kamu bisa melihat beberapa contoh NAB reksadana pasar uang pada tampilan berikut ini. Poin ketiga, fun fact sheet. Simpelnya seperti ini. Kalau di saham ada yang namanya ringkasan kinerja emiten. Kalau di reksadana, namanya fun fact sheet. Pada laporan ini akan ditampilkan kinerja produk reksadana, informasi portofolio, dan jumlah dana yang dikelola. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh dari reksadana Manulife Dana Saham berikut ini. Kamu bisa mendapat informasi tentang berbagai hal, seperti
Tujuan reksadana ini untuk apa? Klasifikasi risiko. Apakah termasuk di reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham? Informasi produk seperti tanggal peluncuran, jumlah dana kelolaan, biaya, dan lain sebagainya. Grafik kinerja dalam beberapa periode. Background manajer investasinya. Dana kamu akan ditempatkan di mana? Misalnya di reksadana ini ditempatkan ke beberapa saham, seperti Astra International, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, dan lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melihat alokasi aset reksadana, berapa persen di saham, berapa persen di obligasi, dan lainnya. Ada juga informasi tentang statistik beberapa periode, kinerja terbaik dan terburuk sejak diluncurkan, serta bank kustodian. Poin keempat, tempat pembelian. Untuk tempat membeli reksadana, sebaiknya kamu perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terdaftar resmi. Yang kedua, bisa diakses secara online. Yang ketiga, mudah saat bertransaksi, baik beli dan jual. Sebagai informasi, berikut ini beberapa pilihan pembelian reksadana yang cukup populer. Bareksa, Bibit, iPod, Tokopedia, Bukareksa, Mirai Aset, Welma, dan masih banyak lagi. Oh iya, Mimin tidak mempromosikan dan menjamin bahwa pembelian reksadana di beberapa platform tadi pasti aman dan menguntungkan. Kamu harus lakukan riset dulu sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Ingat, uang yang kamu dapatkan dengan susah payah jangan ditempatkan di instrumen yang salah ya. Demikian informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.